dengan modal cinta dan selalu rindunya hati kita kepada Rasulullah benar-benar menjadi sababiyah baik di dunia ini maupun kelak di hari kiamah kita mendapatkan cintanya Rasulullah dan kita senantiasa mendapatkan pertolongannya Allah lewat Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Hari ini tanggal 22 Oktober telah diresmikan oleh Presiden kita beberapa tahun yang lalu menjadi Hari Santri Nasional. Saya tidak akan bicara tentang sejarah panjang sehingga disepakati bahwa tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Saya ingin bicara tentang siapa sih sebenarnya santri dan bagaimana seharusnya menjadi seorang santri agar berhasil apa yang dicita-citakan, terkhusus cita-cita yang terkait dengan kesantriannya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, para kiai kita tentang siapa sebenarnya santri. Definisi umum, santri adalah seseorang yang belajar ilmu yang ia wajib mempelajarinya. Belajarnya kepada seorang guru yang otoritatif, yang bisa dipertanggungjawabkan sanad keilmuannya bersambung sampai Rasulullah dan bertempat di sebuah tempat yang disebut dengan pesantren. Ini definisi umum santri. Meskipun demikian, yang tidak belajar di pesantren jangan berkecil hati. Banyak guru-guru kita, banyak para masyayikh kita, banyak para kiai dan ulama kita yang dalam mendefinisikan siapa santri. Santri bukan hanya terkhusus mereka yang belajar di pondok-pondok pesantren, tapi siapapun yang mau belajar ilmu yang wajib ia pelajari kepada guru yang otoritatif, yang bisa dipertanggungjawabkan sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah, meskipun mereka tidak tinggal di pesantren, ini juga bisa disebut santri. Jadi jamaah sekalian yang mungkin menjadi jamaah setia Majelis Taklim Syifaul Qulub, berarti santrinya Syifaul. Yang mungkin menjadi jamaah setianya Majelis Zikir Bismillah, berarti santrinya Majelis Zikir Bismillah. Syaratnya satu, yang dipelajari ilmu yang wajib ia pelajari. Yang kedua, gurunya jelas. Tidak boleh sembarangan dalam memilih guru ketika kita belajar ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu syariat, mulai dari cara membaca Al-Quran, kemudian ilmu keseharian kita yang dijelaskan dalam cabang ilmu yang bernama fikih. Ilmu untuk membersihkan hati kita disebut tasawuf. Ilmu untuk membenahi moral, adab, etika, akhlak kita yang disebut ilmu akhlak. Ilmu supaya bertambah mantap keyakinan kita, bertambah benar tauhid kita kepada Allah yang disebut ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu-ilmu itu yang dipelajari
Dan sekali lagi syarat yang kedua, gurunya harus jelas, tidak boleh sembarangan guru ketika kita belajar ilmu-ilmu tersebut. As-sanadu minad din. Sanad bagian dari agama. Sanad itu bagian dari agama. Sanad keilmuan agama kita, sanad keilmuan syariat kita itu bagian dari agama. Tidak boleh kita belajar syariat tapi kita tidak tahu apakah guru kita itu belajarnya pada guru-gurunya yang punya sanad keilmuan bersambung sampai Rasulullah. Makanya sekali lagi, tak usah berkecil hati. Yang belum pernah mondok, ketika masih sampai sekarang ngaji, itulah santri. Tapi harus jelas ya, yang dikaji itu apa, belajarnya kepada siapa, itulah santri. Nah, santri itu sebagian ulama menjelaskan ketika ditulis memakai bahasa Arab terdiri dari beberapa huruf. Huruf yang pertama sin. Apa? Sin. Kalau di kampung untuk membedakan sin tipis dan shin tebal, itu guru-guru kita dulu ngajarkannya sen sin. Nah, sen shin. Itu untuk memudahkan saja. Kalau sin itu tipis, kalau sin itu tebal. Huruf yang pertama sin. Huruf yang kedua nun. Apa? Huruf yang ketiga ta. Huruf yang keempat ro. Huruf yang kelima ya. Di mana masing-masing huruf itu punya arti. Sin singkatan dari sabiqum bil khairat, orang yang selalu terdepan dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau ada santri kok tidak mau selalu terdepan dalam melakukan kebaikan, tidak menjadi pelopor kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, nah ini dipertanyakan kesantriannya. Sabiqun bil khairat, selalu menjadi juara ketika mau melakukan kebaikan. To be champion in goodness, so Allah will bless you. Bahasa kampung kami. To be champion in goodness, so Allah will bless you. Jadilah sang juara dalam melakukan banyak kebaikan, maka yakinlah Allah akan memberkatimu. Amin Allahumma. Itu artinya sin, sabiqun bil khairat. Nun singkatan dari naibul masyayikh, naibul ulama. Seorang santri harus berani menjadi pengganti guru-gurunya, menjadi pengganti para ulama. Setelah ulama banyak meninggal, setelah guru-gurunya yang biasanya tiada hari tanpa dilewati dengan memberikan pencerahan-pencerahan pada umat, harus berani tampil ke depan untuk menggantikan ulama dan guru-gurunya yang telah menghadap kepada Allah. Naibul ulama, pengganti ulama, otomatis berhak disematkan kepadanya pewaris Nabi, karena ulama adalah warasatul anbiya, yang mewarisi Rasulullah. Sungguh Rasul tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tapi Rasulullah meninggalkan agama, dan yang bisa mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah para ulama. Ini huruf nun. Yang kedua huruf ta. Ta itu singkatan dari tarikul ma'ashi. Ta itu singkatan dari taibun minad dunub. Seorang santri andaikan terpeleset dari jalan yang lurus, berbuat kemaksiatan,
berbuat dosa karena dia tahu ilmunya, dia tahu bahwa dosa itu penyakit, tidak ada obatnya kecuali taubat. Taibun minadz-dzunub, dia harus segera bertaubat. Makanya jangan tiru-tiru orang yang alim, kata Gus Baha. Orang alim itu kalau berdosa tahu caranya bertobat. Orang awam kok mau ikut-ikutan orang alim banyak dosa padahal nggak tahu caranya tobat. Nah bahaya itu. Ya, ini guyonan kiai-kiai kita. Artinya apa? Ya Allah itu Asy-Syakur, Maha memaklumi semua kekurangan dan kelemahan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, juga tidak ada manusia yang bisa terlepas dirinya dari berbuat dosa. Tapi ketika terlanjur berbuat dosa, seorang santri harus taibun minadz-dzunub, segera bertobat dari dosa yang dikerjakan, tarikun minal ma'asi, meninggalkan kemaksiatan yang telah ditaubatinya. Ini huruf ta. Huruf yang kedua apa? Ro. Banyak yang memberikan kepanjangan dari ro. Ada yang memberikan ro itu kepanjangan dari ridhollah. Seorang santri hidupnya hanya diisi untuk melakukan hal-hal dalam rangka ingin mendapatkan ridhonya Allah. Itu roh. Apa yang dilakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang terakhir, ya, yakin ala ma dhaminahullahu, yakin atas apa yang telah Allah jaminkan padanya, yakin akan rizki. Sungguh Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan bumi langit seisinya, Allah menciptakan alam semesta ini, Allah bertanggung jawab akan rizkinya. Harus ada keyakinan, tidak boleh ragu-ragu. Meskipun mungkin secara zahir orang-orang di sekitarnya bekerja, dia tak bekerja, yakin Allah akan memberikan apa yang telah Allah jaminkan untuk makhluk ciptaannya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah rizki untuknya. Ini arti santri. Nah, mudah-mudahan baik santri yang pernah mondok ataupun yang tidak pernah mondok, tapi hari-harinya diisi dengan belajar ilmu syariatnya Allah, ini menjadi santri yang mendapatkan ridho guru-gurunya. Karena sungguh keberhasilan seorang santri dalam belajarnya itu tergantung ridho gurunya. Jangan berharap seorang santri meskipun saat belajar terkenal kehebatannya, tapi karena pernah melukai, pernah menyakiti hati dan perasaan guru-gurunya, jangan berharap ilmu yang didapatkannya akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Jangan berharap. Jangan suka berprasangka kepada gurunya. Makanya ulama-ulama kita itu sebelum belajar pada seorang guru itu selalu berdoa kepada Allah, sebagaimana yang diceritakan kisah perjalanan belajarnya Imam An-Nawawi dan juga imam-imam yang lain. Itu selalu berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Allah mastur, ya Allah tutupi aib syekhi, aib dan kekurangan guru-guruku dariku. Jangan sampai engkau tampakkan guruku punya kekurangan, sehingga andaikan Imam An-Nawawi berhasil seperti itu wajar. Beda dengan kita, kekurangan guru yang tak tampak kita cari-cari kekurangannya. Betul? Kita ini sudah punya guru tak tampak kekurangannya, kita kepo. Apa kepo itu? Hah?
Apa Nek? Nenek ini luar biasa, pengen tahu aja, kepo. Ada nggak yang seperti ini? Sudah bismillah niat belajar pada seorang guru, bukan kok dijaga kehormatan dan kemuliaan gurunya, bukan kok mohon kepada Allah sebagaimana ulama-ulama zaman dulu, tutupi semua kekurangan guru-guruku ya Rob dariku, jangan sampai aku tahu kekurangannya. Wala tudhibar kata ilmihi minni, dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini ulama zaman dulu yang perlu kita tiru. Tadi malam, tadi pagi ya, ini Masya Allah itu lagu saat kami kecil, bagus sekali itu. Dulu ayah punya beberapa majelis diawali dengan lagu itu. Sifate murid engkang bagus iku limo diamal terus. Nah, nanti lain waktu dilakukan ya. Sifatnya murid engkang bagus. Murid yang bagus itu murid yang menjaga 5 perkara. Jadi yang bukan orang Jawa dikira tulisan itu adalah terjemahan dari lagu yang dinyanyikan. Di antaranya apa? 1, jangan berprasangka pada apapun yang dilakukan oleh guru kita. Jangan. Ingat kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika seorang ibu nyambangi anaknya melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makan daging ayam begitu lezatnya, sementara anaknya disuruh puasa, anaknya makan gandum yang tidak bergizi. Protes, prasangka macam-macam. Kok anakku di sini tak titipkan untuk belajar malah diterlantarkan. Tidak tahu apa maksud dan tujuan Syekh Abdul Qadir seperti itu. Karena seorang wali setelah makan tak banyak omong, Bu, kalau anakmu bisa seperti ini, jadi tulang-tulang ayam itu dikumpulkan, langsung dibacakan bismillah, berdiri dan berkokok tulang ayam itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliya, kalau anakmu sudah bisa seperti ini, suruh makan sekenyang-kenyangnya, suruh makan daging selezat-lezatnya. Tak boleh berprasangka. Yang kedua apa? Yang kedua, jaga kehormatan dan kemuliaan guru. Kalau dalam lagu itu yang kedua, saat gurumu ngomong, gurumu menyampaikan materi, kamu jangan nyela-nyelani. Imam Syafi'i itu, kalau kita baca dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, riwayat hidupnya Imam Syafi'i dalam belajar, beliau kalau sedang belajar sama Imam Malik bin Anas, hebat, ahli hadis, tinggal di Madinah, makomnya di Baqi Al-Ghorghot. Itu gurunya Imam Syafi'i. Tahu kecerdasan Imam Syafi'i ketika minta izin untuk berguru, diberi syarat harus hafal kitab karanganku, kitab Al-Muwatta yang berisi lebih dari 5.000 hadis. Tidak ada 10 malam diselesaikan hafalannya oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu diceritakan dalam kitab-kitab Syafi'i, kalau sedang ngaji sama Imam Malik, membuka lembaran kitab itu sangat berhati-hati. Jangan sampai guruku terganggu sebab mendengar lembaran kitab yang aku buka dengan kasar. Ini Imam Syafi'i. Cari ridho guru, beda dengan kita. Gurunya ngomong ya kita ngomong juga. Jangan ya, jangan. Nanti lagu itu kita nyanyikan dan kita artikan satu persatu. Menjadi santri kalau ingin berhasil, berusahalah untuk mendapatkan ridho guru-guru kita. Hormati dan muliakan dengan sungguh-sungguh beliau semaksimal mungkin. Jangan suka berprasangka kepada guru-guru kita.
Iya, mungkin guru kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Ingat, prasangka buruk kita kepada guru-guru kita itulah yang menjadi penghalang sampainya ilmu dari Allah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika guru bicara, jangan bicara sendiri, apalagi cegahan naliko awe pituturan dalam lagu itu. Ketika guru memberikan nasihat, memberikan materi, jangan sampai cegahan, diselani, dikomentari, jangan. Diam, dengarkan. Nanti ada saatnya guru kita membuka pertanyaan, baru kita bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, hidayah, pertolongan zahir batin kepada kita, sehingga kita benar-benar menjadi sosok santri sesuai dengan kepanjangan dari setiap huruf yang telah saya jelaskan tadi. Santri yang mendapatkan ridho dari guru-guru kita, ilmu yang kita dapatkan pun menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin.